Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Body Center Cubic atau BCC. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang structure kristal yang berupa simple cubic, berupa kubus sederhana, sekarang kita akan membahas yang BCC. Nah, ya, apa saja yang akan kita bahas? Jadi kan ada beberapa karakteristik dari BCC, mulai dari volume sel konvensional, kemudian jumlah kisi, volume sel primitif, kemudian jumlah kisi per volume, dan sampai APF. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu bentuk dari BCC itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau SC simple cubic itu kan cuma berupa kubus biasa. Nah, kalau BCC itu di tengah-tengahnya itu ada satu kisi. Di tengah-tengah sini ya. Jadi ini menjadi unit selnya. Jadi unit selnya itu berupa BCC. Ingat, Anda jangan terkecoh antara fisik struktur kristal dengan fisik kristal yang biasa kita lihat. Kalau fisik kristal yang biasa kita lihat itu kan bentuknya kan biasanya kan berupa kristal-kristal perhiasan gitu ya. Itu kan bentuknya kan bisa kita kita bentuk gitu. Jadi ini itu adalah strukturnya di dalamnya. Jadi bukan berarti nanti kristalnya itu bentuknya begini, appearance-nya penampakannya itu akan nyata secara fisik seperti ini, itu enggak ya. Jadi ini adalah strukturnya. Jadi kalau yang BCC ini berarti unit selnya itu berupa BCC dengan satu kisi di tengah. Jadi ini jadi unit sel. Nanti kalau unit sel itu kita susun menjadi satu kristal seperti ini. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, nanti kisi-kisi ini diisi oleh basis. Nah, di sini agar lebih mudah, basisnya itu berupa satu atom. Ini yang di samping-samping, yang di corner, yang di pojok ini kita isi dengan basis yang warna ungu. Kemudian yang kisi di tengah ini kita isi sama basis yang warna hijau. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sebelum kita mencari tahu berapa volume dari sel primitif dan sel konvensional, kita akan mencari tahu hubungan antara jari-jari atom dengan panjang kubus. Panjang sisi kubus itu kan A, ya. Panjang sisi kubus itu A, panjang lebar tinggi itu A. Nah, kemudian ini kan di tengah-tengah ya. Jadi kalau semisal Anda lihat, ini di tengah-tengah. Yang saya gambarkan di sini itu adalah gambaran diagonal ruang. Ya, bukan diagonal sisi. Ini adalah gambaran diagonal ruang. Jadi ini seperti yang di SC itu ya. Jadi kan isi basisnya itu ini yang di pojok, kemudian ini di tengah, ini kemudian di pojoknya lagi. Tapi ini di pojoknya itu yang ini. Ya. Jadi ini diagonal ruang. Jika jari-jari atom itu R, jadi kalau semisal ini ya, ini kan ke sini. Nah, jelas ya. Jadi yang saya gambarkan kotak ini itu bukan sisi ini. Bukan sisi. Tapi bukan diagonal sisi, tetapi diagonal ruang, di mana dari pojok misalnya kiri bawah, kemudian menuju ke yang tadi ya, kisi yang ada di tengah, kemudian yang ada di atas. Jadi yang saya gambarkan itu diagonal ruang, bukan diagonal sisi. Jadi diagonal ruang itu kan panjangnya akar 3A. Ya, akar 3A. Nah, akar 3A ini sama dengan 4R. Kenapa bisa 4R? Karena kan ini kan jari-jari atomnya itu kan R. Jadi ini adalah R. Kemudian ini kan R. Jari-jari kan, jari-jari itu kan setengah diameter ya. Ini R, dan ini R. Berarti diagonal ruang itu sama dengan 4R. Nah, sedangkan diagonal ruang sendiri itu adalah akar 3A. Sehingga kita punya kaitan relasi antara panjang sisi kubus dengan jari-jari atom. Kenapa kita harus mencari tahu hubungan antara R dan A? Karena ini nanti akan memudahkan kita untuk mencari APF, packing fraction-nya gitu ya. Jadi memudahkan kita untuk mencari APF. Nah, dari sini kita dapat hubungan A sama dengan 4R per akar 3, atau bisa kita tuliskan sebagai R sama dengan akar 3 per 4 kalikan A. Oke, jelas ya. Nah, kemudian
kita akan mencari tahu volume sel konvensional dan volume sel primitif. Jika pada SC, simple cubic, itu volume primitif itu sama dengan volume konvensional. Kalau volume primitif itu kan volume terkecil ya. Kalau yang konvensional itu kan berarti yang besar ya. Nah, kalau misalnya bentuknya itu berupa BCC seperti ini kalau semisal kita susun ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau yang SC itu kan sel konvensional sama dengan sel primitif, tetapi untuk BCC itu tidak sama. Jadi sel konvensional itu tidak sama dengan sel primitif. Kenapa? Karena kalau semisal kita gabungkan unit sel ini, kemudian kita hubungkan antara yang kisi yang ada di tengah-tengah, ya, ini yang ini nih ya, yang gambar yang yang gelap ini ya, ini adalah sel primitif. Jadi sel konvensionalnya itu berupa kubus ini. Ini adalah sel konvensional, volume terbesar. Nah, sedangkan volume terkecilnya itu kita hubungkan antara yang kisi-kisi tengah itu loh. Nah, ini adalah volume sel primitif. Nah, A1 ini jadi kayak ini koordinatnya ya. A1 itu sama dengan A/2 minus X plus Y plus Z. A2, jadi ini A1 ini. Jadi ini kalau semisal ini X, Z ya, X ke arah sana, Y ke sana, Z-nya ke atas sana, maka A1, oh ini, sorry ini enggak sinkron sama gambarnya ya. Ini karena saya ambil dari yang berbeda. Jadi intinya ini bisa saja ini A1, ini sebenarnya pengambilannya sembarang gitu ya, mau mana yang A1, mau mana A2, mana A3 itu sama saja. Jadi A1 itu A/2 minus X plus Y plus Z. Kenapa di sini A/2? Karena kalau semisal kita lihat di sini, ini letaknya itu kan di tengah-tengah. Jadi ini A/2 ya. Jadi A1 itu letaknya dia A2, A/2. Nah, A2 itu juga sama. A2 A/2 X min Y plus Z. Ya, jadi kalau semisal dilihat di sini ya. Lihat di sini ini kan A2. A2 itu X-nya plus ya. X-nya plus tapi Y-nya itu dia minus karena kan Y ke arah sana. Oke ya, bisa diterima ya. Kemudian Z-nya plus. A3 itu ke arah sini. A3 itu X-nya itu plus, Y-nya plus, Z-nya itu yang minus karena Z-nya itu ke arah atas tapi dia ke arah bawah. Jadi ini kayak semacam vektor biasa itu ya. Jadi A1, A2, A3. Jadi A1, A2, A3. Jadi jelas ya, untuk volume sel konvensional itu adalah volume kubus itu tersendiri, jadi A⁻3. Kemudian untuk volume sel primitif, sebelumnya kita sudah bahas ya, volume sel primitif itu A1 dot A2 cross A3 ya. Dengan A1 sekian, A2 sekian, A3 sekian, maka kita bisa mencari volume sel primitif ini A1 ya, dot A2 cross A3. Nah, ini kan di sini kan ada A/2 semua. Ini bisa kita keluarkan. Berarti kan 3 kali ya, A⁻3 per 2⁻3 minus X plus Y plus Z dot cross product. Nah, hasil dari cross product ini kan kita bisa cari ya. Ini kan X, Y, Z 1 min 1 1. Kemudian yang ini 1 min 1. Berarti untuk yang X-nya itu min 1 kalikan min 1 dikurangi 1 kali 1 0 ya. X-nya 0 plus Y-nya berarti Y-nya di sini 1 kalikan 1 dikurangi dengan 1 kali min 1 berarti kan 2 ya. 1 min 1 berarti 2. Kemudian yang Z-nya ya, Z-nya itu kan berarti 1 kalikan 1 dikurangi 1 dikalikan jadi 1 kali 1 dikurangi min 1 kali 1 jadinya 2, jadi Z 2. Nah, sehingga hasil cross product ya 2Y plus 2Z. Nah, ini kalau kita dot produkkan dengan minus X plus Y plus Z, jadi kan X-nya itu kan berarti 0 ya. Berarti dot produknya adalah 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya 2 ini kan Y dot 2Y ditambah dengan Z dot 2Z. Berarti kan di sini 2 ditambah 2 kan 4.
Ya, 4 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi kan coret-coret kita punya volume sel primitifnya itu adalah A pangkat 3 per 2. Nah ini ya, berarti kita sudah dapat volume sel konvensional itu adalah kubus itu sendiri. Kemudian volume sel primitif itu volumenya yang ini ya, kita ambil dari sini. Ini dari yang tengah-tengah kisi. Jadi ini adalah volume yang paling terkecil, itu hasilnya adalah 2 per akar AA pangkat 3 per 2. Kemudian jumlah kisi per selnya. Jumlah kisi per selnya itu seperti yang di simple cubic, itu kan di pojok-pojoknya itu kan 1/8 ya, 1/8 kalikan 8 ditambah dengan 1. 1 ini dari mana? 1 ini yang di tengah-tengah ini. Ini kan 1 ini kan murni di satu sel ini ya. Jadi jumlah kisi dalam satu sel itu 2. Oke ya. Kemudian jumlah kisi dalam 1 unit sel per volume itu berarti 2 per A pangkat 3. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut mencari tetangga terdekat. Nah, tetangga terdekat itu yang digambarkan dengan warna hijau. Jadi tetangga terdekat ini kita ambil sebagai titik acuannya ya. Jadi yang titik hijau ini berarti yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu loh. Jadi di sini. 1. Ini di tengah-tengah yang kubus yang sebelah sini. Nah, 2, 3, 4. Ini kan di bawah ada 4 kubus. Kemudian tengah-tengahnya ini ya, ini tetangga terdekat. Jadi ada 4 di bawah, kemudian 4 kubus di atas. Ini berarti yang tengah-tengahnya menjadi tetangga terdekatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ya. Nah, dengan jaraknya itu berarti kan ini kan di diagonal ruang ya. Di diagonal ruang berarti diagonal ruang itu kan akar 3A dibagi dengan 2. Berarti ini jarak terdekatnya. Kemudian untuk jarak untuk jumlah tetangga terdekat kedua itu yang jaraknya A. Yang jaraknya A ya. Jadi ini di samping yang warna biru ini 1, 2, 3, 4, kemudian atas sama bawah 5, 6. Nah, dengan jaraknya berarti adalah A. Jadi tetangga terdekat kedua itu ada 6 dengan jaraknya adalah A. Kemudian kita cari APF-nya. Nah, APF ini kan fraksi antara volume atom dengan unit sel. Jadi di sini volume atom 4/3 pi R pangkat 3. Ya, kita masukkan dibagi dengan A pangkat 3. Nah, ini volume unit sel ya, volume unit sel yang yang konvensional tadi itulah. Kemudian ini 4/3 pi R pangkat 3 per A pangkat 3. R pangkat 3-nya kita ganti dengan tadi ya. Jadi kan kita sudah mendapatkan relasi antara jari-jari dengan A. Jadi R-nya kita ganti dengan akar 3 per 4A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, dari sini ini kita punya A pangkat 3, A pangkat 3 ini kan nanti kan coret-coret ya. A pangkat 3 dengan A pangkat 3 coret. Kemudian di sini akar 3 pangkat 3 itu kan berarti 3 akar 3. 3 akar 3. 3-nya nanti coret-coret sama ini, sisa yang akar 3. Kemudian di sini 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 berarti nanti coret sama sini ya. Nah, coret sama sini, kemudian nanti sisanya berarti di sini kita punya akar 3 per 8 pi atau 0,680 ya. 0,680 atau APF BCC itu sekitar 68%. Nah, ini kemudian setelah ini nanti silakan Anda cari ya tugas, buktikan karakteristik dari FCC yang ini ya, yang phase center cubic. Ini silahkan, ini nanti dibuat menjadi tugas.